Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kembali kepada tema masih yang sama, yaitu melanjutkan kedudukan hukum manakiban. Tempo hari yang terakhir di sesi ya bagian pertama, sesi ketiga sudah kelar, hanya tinggal melanjutkan tentang masalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar ya. Kembali kepada sahabat-sahabatku, sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana yang satu akidah. Harapan saya kita belajar jangan setengah-setengah ya. Mohon disimak baik-baik dari video pertama, bagian pertama, sesi pertama, kedua, ketiga, ini yang keempat ya. Supaya kita tidak salah kaprah dan dapat dengan mudah memahami, belajar tentang masalah hukum mengenai hukum-hukum yang ada, yaitu yang saya singgung di sini yaitu hukum manakib ya, termasuk sampai pada ujung keterangan di sini adalah masalah fit'ah ya, supaya kita tidak salah kaprah. Jangan hanya menonton satu video, karena ini sudah sampai yang sekarang ini ya, di bagian pertama masih sesi keempat ya, ini mengenai fit'ah. Mudah-mudahan waktunya panjang. Kalau waktunya tidak cukup, saya akan bikin sesi kelima ya. Harapan saya dapat dipahami agar kita belajar supaya benar-benar full, total, supaya tidak salah memahami adanya fit'ah ya. Saya akan merilis kembali kelanjutan daripada kullu fit'atin dolalah wa kullu dolatin finnar ya. Kembali kepada bagi masyarakat Islam, sewajarnya lah mengetahui bahwa di dalam ilmu logika atau ilmu mantek, atau telah dikatakan bahwa lafaz kullun ya dapat mempunyai arti jami'un ya, maknanya semua, dan juga dapat mempunyai arti ba'dzun ya, maknanya sebagian. Kalau lafaz kullun dalam hadis kullu fit'atin dzalalah diartikan semua fit'ah itu sesat, maka berakibat bahwa semua bentuk amalan yang dilakukan oleh para sahabat Khulafur Rasyidin yang tidak pernah dijumpai terjadi di masa hidup Nabi adalah otomatis termasuk fit'ah. Maksudnya bahwa perbuatan atau amalan mereka sesat ya. Jadi amalan mereka itu termasuk sesat. Jadi menurut pendapat ini, perbuatan atau tindakan sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq agar naskah-naskah catatan-catatan ayat Al-Quran yang masih berserakan letak dan tempatnya supaya dikumpulkan adalah suatu usul yang sesat. Anehnya, mengapa usul itu dilaksanakan oleh Abu Bakar? Perbuatan Umar bertawasul juga Khalifah Utsman. Pembukuan naskah ayat Al-Quran yang terkumpul di masa Khalifah Abu Bakar adalah sesat. Mengapa kitab Al-Quran itu sekarang merupakan hasil tindakan Utsman, sama dibaca oleh seluruh umat Islam dunia ya, termasuk yang mengatakan perbuatan tersebut fit'ah. Beranikah kita dengan begitu gegabah akan mengatakan bahwa para khulafur rasyidin adalah perbuatan sesat dan menyesatkan seluruh umat Islam dunia? Dan juga beranikah mengatakan bahwa mereka adalah ahli neraka? Sedangkan Nabi sendiri saja memberikan nas bahwa mereka adalah ahli surga. Diteranglah jika lafaz kulun dalam hadis tersebut diartikan semua, yakni semua fit'ah adalah sesat, maka terjadilah kemusyrikan karena bertentangan dengan hadis Nabi. Yang hadis Nabi di sini berbunyi dalam artinya, maka wajib bagi kamu sekalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya pada Khulafur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Pegang teguhlah itu.
dan gigitlah dengan gerahanmu, ya, gigitlah dengan gerahanmu. HR Abu Daud. Dengan penjelasan di atas menjadi terang bahwa sebenarnya makna lafaz kulun dalam hadis di atas tadi yang tepat adalah sebagian, jadi pengertian sebagian daripada fit'ah itu adalah sesat. Dus tidak semuanya fit'ah pasti sesat. Ada yang sesat dan ada yang tidak sesat. Ada sebagian ulama mengartikan fit'ah adalah sama dengan sunnah. Artinya tindakan atau amalan. Dr. Mahmud Saltaut dalam bukunya Fatwa-Fatwa pada halaman 238 berpendapat bahwa fit'ah atau sunnah itu ada pula yang jelek, keji, dan terkutuk. Juga membahayakan, maka Islam mengingkarinya. Ini adalah sikap agama Islam terhadap adat yang berkembang di bawahnya. Sampailah kepada pengertian yang sebenarnya bahwa pada hakikatnya fit'ah itu berbagi menjadi dua macam, ya, supaya didengarkan baik-baik dengan dimengerti, yaitu fit'ah yang hasanah, ya. Fit'ah hasanah itu baik, terpuji, ya. Ini salah satunya karena fit'ah itu dibagi menjadi dua. Yang kedua yaitu bid'ah yang sayyi'ah, yaitu jelek, terkutuk. Jadi disinilah Ibnu Abdis As-Salam di dalam kitab Al-Majalisut Saniyah halaman 22 bahwa bid'ah tersebut di atas itu terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama bid'ah muharamah, ya. Yang kedua yaitu kembali lagi pada yang pertama, ya, bid'ah muharamah. Maksudnya itu bid'ah dilahirkan oleh mazhab Qadariyah dan Jabariyah serta mazhab Jisamayah. Atau bid'ah inilah yang seringkali dikatakan sebagai bid'ah mungkarat karena jelas bertentangan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, al-hadis. Yang kedua yaitu bid'ah wajibah. Maksudnya bid'ah yang terjadi seperti terhadap usaha mempelajari Al-Quran, al-hadis ini atau al-hadis dan ilmu-ilmu lain yang menjadi adat untuk memahami kedua sumber hukum tersebut. Yang ketiga, bid'ah makruhah, ya. Bid'ah makruhah. Maksudnya ialah bid'ah seperti kebiasaan memperindah masjid, menghiasi kitabullah Al-Quran. Yang keempat adalah bid'ah mandubah. Maksudnya ialah bid'ah seperti membuat madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu bid'ah mubahah, yaitu bid'ah seperti kebiasaan berjabatan tangan sehabis sholat asar maupun subuh. Jadi jelas sekali bahwa manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkembang di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa, yang sudah terang di dalamnya dipakai tata aturan syara yang mulia itu. Tidak ada sedikitpun unsur-unsur syiriknya adalah dibenarkan oleh Islam, ya. Jadi tidaklah benar sementara orang tolol beranggapan bahwa upacara manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap merusak akidah Islamiyah dengan alasan yang dibuat-buat dan dituduhkan bahwa perkara semacam itu tidak pernah dijumpai tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan gegabah sekali mengatakan juga perkara tersebut merusak akidah Islamiyah. Karena di dalamnya terdapat kepercayaan yang terselip yang menyebabkan orang dapat menjadi syirik dan kufur. Adalah sangat dikhawatirkan orang-orang yang berlagak ahli agama dengan memberikan fatwa yang seperti itu, termasuk juga ke dalam golongan yang dikehendaki hadis Nabi tersebut di dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 315, yang artinya akan keluar suatu kaum di akhir zaman, orang-orang muda berpaham jelek. Mereka selalu mengucapkan khairil bariyah, maksudnya firman-firman Allah yang dibawa oleh Nabi. Iman mereka tidak melampaui kerongkongannya. Mereka telah keluar dari agama bagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Kalau dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, kalau kamu berjumpa dengan mereka, maka lawanlah hadis sahih riwayat Bukhari.
Terang di dalam hadis ini menurut Nabi akan gerombolan orang-orang muda yang sok aksi seperti ahli agama. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasarkan Al-Quran dan hadis saja. Maksudnya tuntutan dari Allah dan Rasulnya adalah ditolak. Padahal keimanan mereka sangat tipis sekali, bahkan keimanannya tersebut keluar dari dirinya secepat meluncurkan anak panah dari busurnya. Sepertinya bahwa mereka banyak ngomong, mari kembali kepada Quran dan hadis ya. Akan tetapi mereka sendiri tidak beragama, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, apalagi sampai memperhatikan terhadap amalan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah hukumnya. Demikianlah penjelasan mengenai kedudukan hukum manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah menjadi jelas dibenarkan oleh Islam dan sama sekali tidak merusak akidah Islamiyah umat. Saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, kita yang satu akidah ya, yang tadi saya jelaskan dari awal. Coba kita tengok kembali ya di sesi pertama, bagian pertama, sesi pertama hingga sampai sesi keempat agar kita tidak salah memahami supaya paham mana yang bid'ah, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang buruk, dan termasuk apa itu manakiban ya, supaya kita dapat bisa mempelajari ilmu tersebut dengan penuh agar kita tidak salah mengerti ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, tibalah saatnya karena ini sudah akhir daripada bagian pertama di sesi keempat tentang masalah manakiban. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya di bagian kedua ya, di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik agar kita sebagai hamba Allah yang satu akidah dapat memahami adanya. Apabila ada kekurangan yang disengaja tanpa sengaja saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.